Saya Profesor Kim Gyeong-yul, penulis Dunia Kemah Suci. Di episode lalu, kita melihat proses pembuatan kemah suci oleh Rael, Tuki, dan Taki. Hari ini, kita akan melihat bagaimana orang beribadah pada Tuhan di zaman Perjanjian Lama. Ayo berpetualang ke dunia kemah suci. Adik-adik, kemah suci ini sungguh indah kan? Tapi dibandingkan dengan kuil-kuil kuno dari zaman dahulu, kemah suci tampak kecil kan? Ukuran kemah suci tidaklah penting. Yang lebih penting adalah perannya. Simpel sekali. Karena kami harus selalu berpindah, Tuhan merancang kemah suci ini untuk kami. Ada 3 tabir yang dipasang di kemah suci. Tabir yang pertama ada di pelataran. Tabir ini berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah orang masuk dengan sembarangan. Dan ketika kemah suci didirikan, pintu masuknya harus berada di sisi timur. Alasannya karena timur adalah tempat matahari terbit. Saat memasuki pelataran, ada mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Mereka mempersembahkan berbagai korban di mezbah korban bakaran. Ada korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Dari korban-korban ini, hanya korban sajian yang dipersembahkan dengan membakar gandum dan tepung. Sisanya menggunakan binatang seperti sapi, domba, dan merpati. Kamu mengorbankan domba kesayanganmu? Nggak mungkin. Awalnya aku juga nggak mengerti, tapi setelah dombaku dikorbankan, aku jadi lebih berpikir dan hati-hati terhadap dosa. Lalu ada bejana pembasuhan kan? Bejana pembasuhan adalah perlengkapan yang menampung air untuk membersihkan kemah suci. Tapi bejana itu dibuat dengan melebur cermin yang terbuat dari tembaga. Di zaman itu, cermin tembaga merupakan barang yang sangat berharga bagi wanita. Tapi, demi beribadah kepada Tuhan, para wanita itu rela menyatukan cermin tembaga mereka untuk membuat bejana pembasuhan. Apa kalian juga bisa mempersembahkan barang-barang berharga kalian kepada Tuhan? Mereka bersedia memberikan barang berharganya pada Tuhan. Nih, pakailah. Keren juga kamu. Kemah pertemuan adalah bangunan tenda utama kemah suci. Kemah pertemuan mempunyai 2 ruangan, tempat Maha Kudus dan tempat kudus. Sama seperti pintu masuk ke kemah suci, pintu masuk ke bagian dalam tempat kudus ditutup dengan tabir. Lalu, pintu masuk ke tempat Maha Kudus, yaitu ruang yang paling dalam, ditutup dengan tabir yang paling mahal dan indah. Hanya imam yang boleh memasuki kemah pertemuan. Dan hanya imam besar yang boleh memasuki tempat Maha Kudus. Lalu, di atas bangunan kemah pertemuan ada 2 tenda yang indah. Di atasnya juga ada 2 tudung. Karena itu, bangunan kemah suci itu sangat indah. Masih ada setengah lagi. Sekarang kita harus membuat perlengkapan kemah pertemuan yang penting. Emangnya perlengkapan apa sih? Saat memasuki tempat kudus, di sebelah kanan ada meja roti sajian. Di tengah adalah mezbah ukupan. Dan di sebelah kiri ada kandil. Pertama-tama, meja roti sajian adalah meja untuk meletakkan roti. Jika hewan dikorbankan di mezbah korban bakaran, roti dikorbankan di tempat kudus. Lalu, di mezbah ukupan, imam membakar dupa dan memberikan persembahan. Bau apa yang disukai Tuhan ya? Dalam kitab Wahyu, dikatakan bahwa dupa ini adalah doa semua orang kudus. Jadi, dupa itu sama dengan doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Terakhir, ada kandil. Adik-adik, saat kalian pergi ke bioskop di siang hari pun ruangannya gelap kan? Kemah pertemuan juga gelap, bahkan di siang hari.
Karena kemah pertemuan tertutup rapat dengan tudung. Kandil itu mempunyai 7 lampu, dilengkapi sumbu di dalamnya dan dinyalakan dengan minyak. Cahaya ketujuh lampu itu melambangkan terang Tuhan. Seperti itulah Tuhan selalu menjadi terang bagi kita. Tabut perjanjian diletakkan di tempat Maha Kudus. Tutup di atas tabut perjanjian disebut tutup perdamaian. Pada hari perdamaian, imam besar memercikan darah hewan pada tutup perdamaian di atas tabut perjanjian. Dan Tuhan mengampuni segala dosa manusia. Dengan kata lain, Allah menerima penyembahan manusia di dalam tabut perjanjian. Kita sudah belajar tentang struktur dan makna kemah suci. Tapi, apakah Tuhan hanya mau menerima persembahan saja? Tidak. Tuhan yang menerima persembahan manusia juga memberi anugerah, menyembuhkan orang sakit, memulihkan hati manusia, dan memberikan berkat. Sekarang pun, Tuhan tetap sama. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang menyembahnya. Meskipun kita sering beribadah online karena berbagai alasan. Tuhan sungguh berkenan dengan ibadah yang kita naikkan di gereja dengan sungguh-sungguh. Ayo cepat berangkat ke gereja agar tidak terlambat. Oke. Terakhir, maukah kalian berjanji satu hal pada Profesor? Sembahlah Tuhan dengan segenap hati seperti Tuki dan Taki, oke? Sampai jumpa lagi.